Kerajaan Kalingga, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Holling, adalah kerajaan maritim yang berdiri di pesisir utara Jawa. Tepatnya, antara Pekalongan dan Jepara, Jawa Tengah. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha, dan merupakan kerajaan tertua setelah kerajaan Hindu-Buddha yang hampir terlupakan dari sejarah. Kerajaan ini muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Bersama dengan Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sriwijaya, yang diperkirakan berdiri dari tahun 594 Masehi hingga tahun 732 Masehi. Nama Holling sendiri diperkirakan muncul di daerah di utara Jawa Tengah pada abad ke-5. Penamaan Holling berasal dari bahasa Tiongkok atau Cina, karena banyak pendeta yang datang ke Nusantara pada saat itu. Berdasarkan catatan Tiongkok, keterangan tentang Kerajaan Holling pada tahun 752 Masehi, Kerajaan Kalingga menjadi pesaing Kerajaan Sriwijaya. Karena menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang kuat bersama dengan Kerajaan Melayu dan Kerajaan Tarumanagara. Namun, bahwa sejarah berdirinya kerajaan ini belum ditemukan dan diketahui secara menyeluruh. Beberapa sumber juga disebutkan bahwa letak Kerajaan Kalingga masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Ada beberapa asumsi mengenai letak wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga, meliputi wilayah Blora, Purwodadi, Salatiga, dan Jepara. Kerajaan Kalingga ini tidak meninggalkan banyak prasasti. Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa prasasti terakhir ditemukan di lembah Gunung Merbabu. Yang mana, pada prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan Pallawa, disebutkan bahwa ada mata air jernih di daerah tersebut. Seperti Sungai Gangga yang dianggap suci. Di atas batu terdapat ukiran trisula, kendi, kapak, dan bunga teratai, yang menunjukkan kerajaan Kalingga bercorak Hindu. Selanjutnya, bukti berita Tiongkok juga memperkuat adanya kerajaan Kalingga ini. Berita dari zaman dinasti Tang, serta catatan Ising, yaitu seorang biksu Buddha yang berlayar melalui Laut India dan melalui jalur sutra, dapat menjadi sumber informasi tentang keberadaan Holling. Catatan Ising, pada tahun 664 atau 665 Masehi mengatakan bahwa Tanah Jawa menjadi tempat penting untuk mendapatkan pengetahuan tentang agama Buddha pada abad ke-7. Pendeta Tionghoa Huining di Holling menerjemahkan kitab agama Buddha ke dalam bahasa Tionghoa. Ia bekerja sama dengan pendeta Jawa bernama Jana Badra. Dalam kitab terjemahan itu, ada cerita tentang Nirwana. Namun, kisah ini berbeda dari versi Nirwana yang ditemukan dalam agama Buddha Hinayana. Untuk asal-usul kerajaan ini sendiri belum diketahui secara jelas. Namun, beberapa teori menyebutkan bahwa pendiri kerajaan Kalingga yaitu pendiri dari dinasti Shailendra. Salah satu pendapat yang mengaitkan pendirian kerajaan Kalingga dengan dinasti Shailendra, sebuah dinasti berpengaruh di Nusantara pada masa itu. Ada juga pendapat lain yaitu seorang pelarian dari India. Teori lain menyebutkan bahwa kerajaan Kalingga didirikan oleh para penganut Hindu dan Buddha yang melarikan diri dari India akibat keruntuhan kerajaan di India. Namun, menurut para peneliti sejarah hanya menemukan silsilah para penguasa kerajaan menurut periode berkuasanya. Beberapa penguasa penting kerajaan Kalingga yang tercatat dalam sejarah antara lain Prabu Wasumurti, diakini sebagai raja pertama kerajaan Kalingga, yang berkuasa sekitar tahun 594 sampai 605 Masehi. Kemudian, Prabu Wasugeni, putra dari Prabu Wasumurti, berkuasa sekitar tahun 605 sampai 632 Masehi. Prabu Wasugeni adalah ayah dari Ratu Shima atau Dewi Waswari. Lalu, Prabu Wasudewa dari tahun 632 hingga 652 Masehi. Prabu Wasukawi, dan Prabu Kiratasinga. Pada tahun 674 Masehi, Ratu Shima resmi diangkat sebagai raja sekaligus ratu pertama menggantikan suaminya, Prabu Kiratasinga. Kemudian, Dewi Parwati dan Dewi Sanaha, hingga kerajaan Kalingga runtuh pada tahun 732 Masehi di bawah kekuasaan Narayana. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Ratu Shima, pada tahun 674 sampai 695 Masehi. Kerajaan Kalingga,
Saat itu terkenal dengan sistem ketegasan aturannya kepada masyarakat dan perdagangan yang pesat. Saat itu juga wilayah kekuasaannya mencakup pesisir utara Jawa Tengah hingga pedalaman di bagian selatan. Serta, Kerajaan Kalingga dikenal sebagai pusat perdagangan dan memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Cina, India, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kemudian, masa keruntuhan Kerajaan Kalingga. Beberapa faktor menyebutkan bahwa penyebab runtuhnya Kerajaan Kalingga adalah akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Hal itu terjadi ketika kepemimpinan Ratu Shima sudah berakhir. Sejak Ratu Shima meninggal, dan tahtanya dimiliki keturunannya, mulai terjadi tanda-tanda kehancuran. Saat itu Kerajaan Kalingga terbagi menjadi dua bagian, bagian utara untuk Dewi Parwati sementara itu, bagian selatan untuk Narayana. Setelah meninggalnya Parwati, Kerajaan Kalingga bagian utara mengalami perebutan kekuasaan. Bahkan, Narayana juga ingin menguasai seluruh wilayah Kalingga, sampai akhirnya berhasil menguasainya setelah dibantu oleh tentara dari Kerajaan Indraprahasta. Melihat dan mendengar kesempatan itu, Kerajaan Sriwijaya memanfaatkan situasi untuk melakukan penyerangan. Akhirnya, serangan Kerajaan Sriwijaya berhasil meruntuhkan Kerajaan Kalingga, termasuk ke dalam bagian jalur perdagangan yang berhasil direbut. Kemudian, wilayah kekuasaannya berhasil ditaklukkan dan dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Hingga akhirnya, masyarakat Kalingga yang masih tersisa harus melarikan dan berpindah ke pedalaman Pulau Jawa. Meskipun sebagian besar peninggalan tidak berisi informasi yang rinci, hanya fragmentasi informasi yang sulit diurutkan. Berikut adalah beberapa dari peninggalan yang juga berfungsi sebagai sumber sejarah keberadaan Kerajaan Kalingga di Jawa. 1. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas, atau Prasasti Dakawu merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga. Prasasti ini ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti Tukmas, berdasarkan bentuk hurufnya diperkirakan berasal dari abad ke-6 Masehi. Meski sudah tidak utuh, sebagian dari prasasti ini masih bisa terbaca. Prasasti Tukmas berisikan tentang adanya mata air yang sangat jernih, seperti Sungai Gangga di India. Terdapat juga gambar-gambar, seperti kapak, kendi, trisula, cakra, bunga teratai, dan kelasangka. Pahatan gambar-gambar itu menjadi lambang latar belakang keagamaan Kerajaan Kalingga, yaitu agama Hindu beraliran Shiva. Prasasti Tukmas ditemukan di sebelah barat Gunung Merapi, atau lebih tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebang, Kecamatan Gerabag, Magelang, Jawa Tengah. 2. Prasasti Rahtaun. Prasasti Rahtaun ditemukan di sekitar puncak situs Puncak Sangat Likur yang ada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Prasasti ini ditemukan oleh Profesor Gunadi dan para peneliti dari Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta tahun 1990. Situs Arca Puncak Sangat Likur. Di sana terdapat 4 arca batu, Arca Batara Guru, Narada, Togok, dan Wisnu, yang diduga sebagai jejak peninggalan Kerajaan Kalingga. 3. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Diperkirakan prasasti Sojomerto ini dibuat pada abad ke-7 Masehi. Pada prasasti ini, disebutkan seorang tokoh yaitu Dapunta Shailendra, yang menjadi awal mula para raja keturunan Wangsa Shailendra. Wangsa Shailendra inilah yang nantinya menjadi penguasa di Kerajaan Mataram kuno. Hal ini jugalah yang memiliki kaitan dengan pendirian Kerajaan Kalingga yang menjadi nenek moyang Wangsa Shailendra. 4. Candi Angin. Candi Angin, termasuk peninggalan Kerajaan Kalingga yang saat ini tinggal berupa reruntuhan. Letak candi ini berada Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bahkan, usia candi ini diduga lebih tua dibanding Candi Borobudur sehingga diperkirakan termasuk peninggalan Kerajaan Kalingga. Candi Angin, menurut sejarahnya, pernah menjadi tempat penyembahan masyarakat Kerajaan Kalingga. Hal ini dibuktikan dengan adanya bagian bangunan candi yang terdapat sebuah pusaran angin.
5. Candi Bubrah. Candi Bubrah merupakan peninggalan kerajaan Kalingga yang letaknya berada di Desa Tempur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi Bubrah ini menjadi pintu utama atau gapura sebelum masuk ke Candi Angin. Jarak antara Candi Bubrah dan Candi Angin hanya sekitar 500 meter saja. Itulah beberapa penjelasan tentang kerajaan Kalingga yang merupakan kerajaan tertua di Jawa serta jejak peninggalannya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua.